Sekarang bismillah di tema mengenai naibul fa'il. Jadi ketika di awal-awal kan kita sudah mengkaji mengenai macam-macam kalimat ya dalam bahasa Arab itu. Sebagaimana juga kita mengkaji macam-macam eh, macam-macam tipe dari kalimat-kalimat tersebut. Ada ismiyah, fi'liyah gitu ya. Nah, itu kan ada macam-macamnya seperti itu. Nah, terus juga kita sudah mengkaji tipe kata yang masuk kategori ma'rifah gitu ya. Dan kemarin terakhir ismul isaroh. Nah, sekarang kita masuk ke naibul fa'il ya. Naibul fa'il yang mana naibul fa'il ini masih kategori isim juga. Masih kategori isim ya. Dan dia ini yang namanya naibul fa'il jelas dia juga masuk kategori ma'rifah kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beberapa contoh di sini kita lihat. Fatahal waladu al-baba. Anak membuka pintu. Ini contoh bagian pertama ya. Contoh awal bagian yang pertama. Nomor duanya akalal fa'rul jubna. Akalal fa'rul jubna. Tikus makan keju. Yang ketiga ini ada kasarotil hirotul ina'a. Jadi kucing ini memecahkan wadah, memecahkan bejana ya. Kucing memecahkan wadah, memecahkan bejana. Contoh yang keempat di bagian pertama ini, Qatafatil bintul Zahra. Qatafatil bintu Zahrota. Anak perempuan memetik bunga ya. Itu bagian yang pertamanya. Nah, contoh bagian yang kedua, futihal babu. Pintu dibuka. Nah, terus ukilal jubnu. Ukilal jubnu, keju dimakan ya. Keju dimakan. Terus yang ketiga, kusirol ina, wadah dipecahkan. Kutifatiz zahratu, bunga dipetik. Nah, ini udah kelihatan ya ada bedanya ya. Yaitu kalau bagian yang pertama ini, contoh ini dia ada fa'ilnya. Tapi kalau yang ini tidak ada fa'ilnya. Bagaimana penjelasannya? Sabar, nanti ada penjelasannya insya Allah. Sekarang kita lihat dulu contoh bagian yang kedua ya. Pada nomor 5, tajma'un namlatul ghidha'a. Semut mengumpulkan makanan. Yarkabu aliyul hisona. Ali menunggangi kuda. Tahlubul mar'atul baqarata. Wanita itu memerah susu sapi. Tuhadzibul muallimatul binta. Guru wanita mendidik anak perempuan. Sedangkan untuk contoh 5 sampai 8 bagian yang kedua ini, dia tidak ada fa'ilnya ya. Nah, maka ini kita baca, makanan dikumpulkan. Kuda dinaiki, ditunggangi, sapi diperah susunya, anak perempuan dididik.
Bagaimana penjelasannya? Di sini disampaikan, unzur ilal amsilatil arbaatil ula minal kismil awal. Coba perhatikan contoh ya. Coba perhatikan 4 contoh yang pertama di bagian pertama tadi itu. Tajidu anakula misalin yastamilu ala fi'li madi ya, fi'li madi wa fa'il wa maf'ul bih. Nah, di sini disampaikan perhatikan 4 contoh yang paling awal pada bagian yang pertama. Maksudnya adalah yang ini ya. Dari Fatah al-Waladu sampai Qotofatil bintu Zahrata. Nah, Anda akan menemukan setiap contoh itu pasti di situ mengandung fi'il madi, fa'il dan maf'ul. Apakah betul? Betul ternyata. Fi'il madi misalnya fataha, akala, kasarot sama qotofats ya. Fa'ilnya al-waladu al-faru, al-hiratu al-bintu. Tahu dari mana ini fa'il? Karena dia marfu ya dan posisinya setelah fi'il. Lalu maf'ul bihnya mana? Al-baba. Dia posisi setelah fa'il dan dia mansub. Al-baba, al-jubna, al-ina'a, az-zahrota. Itu dia maf'ul bihnya. Summa wazin kulla misalin minha bil misalil ladzi amamahu fil kismil sani. Nah, setelah kita tahu pada bagian pertama itu ada fi'il madi, fa'ilnya, maf'ul bihnya. Lalu coba bandingkan oleh Anda setiap contoh pada bagian yang ini dengan bagian yang di depannya yang itu yang ini. Nah, kalau ini dengan yang ini kita perbandingkan, kita banding-bandingkan misalnya. Nah, tajidu anal makna muttahid fi kulli misalain mutaqabilain. Anda dapati ya bahwa maknanya ini muttahid. Jadi maknanya ini satu kesatuan. Fi kulli misalain mutaqabilain. Jadi maknanya memiliki makna yang serupa. Wa tusyahidu fi amsilatil kismisani anal fi'lal madi hadasat tagyir fi saklihi. Lalu kalau Anda perhatikan pada contoh bagian kedua, nah di situ kelihatan fi'il madinya itu mengalami perubahan bentuk. Ya. Fi'il madinya itu mengalami perubahan bentuk. Yang asalnya fathah menjadi futihah, akala menjadi ukila, ini maksudnya ukila ya. Yang asalnya kasarot menjadi kusiro, asalnya kotofats menjadi kutifats. Nah, lalu di sini disampaikan fal harful awal minhu soro madmuman. Jadi asalnya fathah menjadi futihah. Huruf pertama dalam fi'il madi itu menjadi domah ya. Wal harful ladzi qabla akhirihi soro maksurun. Sedangkan huruf sebelum akhir dia jadi kasroh. Misalnya asalnya fathah, awalnya di fathah, lalu futihah awalnya di domah. Nah, lalu di sini huruf sebelum akhir dikasrohkan, futihah, ya kan? Futihah di fathah dikasrohkan kan, futihah taknya itu. Wa anal fa'il hudifa. Dan pada contoh yang kedua ini kelihatan sekali fa'ilnya itu dihapus. Fa'ilnya tidak ada. Yaitu walad fa'ru sama al-hiratu dan al-bintunya itu tidak ada ya. Dia dihilangkan. Wa naba anhul maf'ul bih. Tapi meskipun fa'ilnya dihilangkan,
karena fa'il ini asalnya dia marfu ya. Nah, maka naba anhul maf'ul bih. Nah, lalu diwakili atau diganti oleh maf'ul bih posisinya si fa'il itu. Fa asbaha marfu'an ba'da an kana mansuban. Si maf'ul akhirnya jadi marfu padahal asalnya dia mansub. Misalnya, coba perhatikan oleh Anda di sini. Fatahal waladul baba, ya. Fatahal waladul baba. Maf'ulnya dengan mansub dia. Yang marfunya adalah walad kan. Tetapi ketika mengalami perubahan bentuk fi'il madi ini, yang asalnya fathah menjadi futihah, al-walad jadi tidak ada, al-baba menjadi al-babu. Gitu ceritanya ya. Selanjutnya, wa idza wazantal amsilatal arba'ata saniyah fil qismil awwali bima amamaha fil qismi sani ra'aita anna kulla mudhari'in fil qismi sani ghairu saklahu. Nah, kalau Anda coba bandingkan kembali 4 contoh di bagian yang kedua, 4 contoh pada bagian yang pertama maksudnya, dengan kalimat yang ada di depannya, nah maka Anda akan menemukan fi'il mudhari di situ. Nah, fi'il mudhari di situ pada bagian yang kedua itu bentuknya berubah. Jadi kalau Anda perhatikan 4 contoh ya, 4 contoh yang ada pada bagian yang pertama alias pada lajur kanan maksudnya, lalu dibandingkan dengan lajur yang kirinya. Nah, fi'il mudhari'nya itu kelihatan ada perubahan. Maksudnya contoh yang ini ya. Nah, lihat fi'il mudhari ada perubahan. Yang asalnya tajma'un namlatul ghidha'a menjadi yujma'u. Yujma'u ghidha'a. Demikian juga dengan yarkabu menjadi yurkabu. Tahlubu menjadi tuhlabu. Tuhadzibu menjadi tuhadzabu. Di sini disampaikan fasoro awaluhu madmuman. Yang asalnya tajma'u, yang asalnya awalnya itu fathah, maka menjadi madmuman, menjadi domah ya, tujma'u. Nah, kan kalau kita lihat di sini yang asalnya tajma'u menjadi yujma'u, ya kan? Asalnya fathah, ininya menjadi domah. Asalnya tajma'u menjadi yujma'u. Fasara awaluhu madmuman wal harful ladzi qabla akhirih maftuhan, sedangkan huruf sebelum akhirnya di fathah. Asalnya tajma'u menjadi yujma. Nah, menjadi yujma'u. Jadi awalnya di doma, sebelum huruf akhirnya di fathah. Kan asalnya yajmi'u. Wah, asalnya tajma'u ya. Nah, ini nggak begitu kelihatan kalau yang ini. Nah, asalnya tajma'u menjadi yujma'u. Juga sama ya. Nah, ini yang lebih kelihatan yang ini. Yang asalnya huruf yang awal ini, ya kan? Yang awal ini kan menjadi domah ya. Nah, menjadi domah. Ini kenapa dia domah? Ini karena polanya hadzaba ya. Abaikan polanya ini. Nah, tapi lihat perhatikan. Yang asalnya tuh hadzibu.
asalnya kasroh ya. Dia patah terus, lihat. Yujma'u, yurkabu, tuhlabu, tuhadzabu. Jadi huruf sebelum akhir itu dia patah semua. Itu untuk perubahan bunyi yang terjadi pada fi'il mudhari. Fasor awaluhu madmuman, kata pertamanya di domah, wal harful ladzi qabla akhirih maftuhan. Huruf sebelum akhir di fathah. Wa ra'aita aidan anal fa'ila hudifa. Sebagaimana contoh bagian yang awal banget, yang atas. Nah, ternyata failnya pun sama. Ini semuanya dibuang, dihilangkan. Wa naba'anhul maf'ul bih. Lalu diganti posisinya dengan maf'ul bih, si fa'il tadi itu. Fasor marfu'an, maf'ul bihnya menjadi rofa ba'da'an kana mansuban. Padahal sebelumnya maf'ul bih itu mansub alias nasab ya. Hadzal maf'ulu bih alladzi asbaha marfu'an fi amsilatil qismis tsani ya jami'uha yusamma naibul fa'il. Hadzal maf'ulu bih alladzi asbaha marfu'an fi amsilatil qismis tsani jami'uha yusamma naibul fa'ili. Fa'il ya, maf'ul maksudnya maf'ul yang dia menjadi marfu pada setiap contoh ya, pada contoh-contoh bagian yang ketiga ya, pada contoh bagian yang kedua, maksudnya yang bagian kedua itu yang paling kiri banget tadi itu ya. Jadi maf'ul yang asalnya itu nasab lalu dia menjadi marfu alias didomah pada contoh ini yang pada lajur yang paling kiri tadi. Nah, semuanya ini maf'ul yang kayak begini ini disebutnya naibul fa'il. Jadi kalau misalnya kita kan mungkin bingung ya. Kalau ini kan gampang. Fataha waladul baba. Nah, ini fa'il kan? Ini fi'il, fa'il, maf'ul. Lalu mungkin kita bertanya, ini gimana? Apa ini sebutannya? Futiha, oke. Dia ini pasti fi'il. Lalu al-babu. Apakah kita sebut fa'il ataukah kita sebut maf'ul? Nah, ternyata ini dinamai istilahnya dengan naibul fa'il. Ketika maf'ul menduduki posisi fa'il yang asalnya mansub menjadi marfu, dia disebut naibul fa'il. Wa idza ta'amaltal amsilata ar-rabi'a was-sabi'a was-samina. Nah, sekarang kalau Anda coba untuk perhatikan contoh-contoh yang keempatnya gitu ya. Contoh keempatnya, pokoknya semuanya ya. Nah, alim tak ya. Contoh keempat, contoh ke-7, ke-8. Nah, alim tak bil bidahati ana naibal fa'ili idza kana muannasan kana fi'lu muannasan aidan. Nah, terakhir, kalau Anda perhatikan semua contoh, wabil khusus untuk yang keempat, ke-7 dan ke-8, nah maka itu langsung dapat kita tangkap naibul fa'ilnya itu ternyata dia kalau misalnya mu'anas maka fi'ilnya pun diubah menjadi mu'anas. Nah, ini misalnya pada contoh yang ini ya. Nah, misalnya yang ketiga. Tadi yang keempat ya. Nah, misalnya yang ini maaf maksudnya yang ini ya. Yang yang keempat, Robi tadi kan. Nah, yang keempat, lihat di sini. Jadi di sini dikatakan, sekali lagi dikatakan di sini. Nah, naibul fa'il kalau dia mu'anas, naibul fa'ilnya, maka fi'ilnya itu mu'anas juga kan, gitu.
Contoh 4, 7, dan 8. 4, 7, 8. Nah, di sini lihat naibul fa'il di sini. Contoh yang keempat, ketika naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas. Kalau ini, fi'il ini mu'annas bukan karena maf'ul ya, tapi karena fa'il ya. Nah, yang ini. Lalu contoh yang keenam juga sama. Yang kelima lagi. 4, 7 maksudnya ya. 4, 7. Nah, 4, 7, dan 8. Lihat di sini. Tuhlabul baqaratu. Ini ada tak mu'annas, ta'nis di sini. Karena al-baqaratu ya. Nah, sedangkan untuk tahlubu di sini, dia mu'annas karena al-maratu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, kalau naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas juga ya. Gitu. Nah, maka kita bisa simpulkan dari penjelasan tadi, al-qawaidu beberapa kaidahnya. Kaidah ke-90, alhamdulillah ya. Naibul fa'ili ismun marfu'un halla mahallal fa'il ba'da hadfihi. Naibul fa'il yang kita sebut tadi itu pada lajur paling kiri, contoh yang bagian kedua ya, paling kiri itu, yang dia itu asalnya maf'ul menggantikan fa'il, naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini didefinisikan sebagai ismun marfu'un, isim yang dirofa'kan halla mahallal fa'il ba'da hadfihi, yang menempati posisi fa'il setelah fa'ilnya itu tidak ada. Rumus ke kaidah ke-91, idza usnidal fi'lu ila naibil fa'ili wa kana madian dumma awalhu wa kusirul harful ladzi qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awalhu wa futihal harful ladzi qabla akhirih. Wal fi'lul ladzi yahdusu fi hadza taghyiru yusamma mabniyan lil majhuli. Di sini disampaikan kalau fi'il itu disandarkan kepada naibul fa'il. Kalau fi'il disambungkan dengan naibul fa'il, nah maka di sini dikatakan kalau fi'il itu madi, maka cara mengubah ya, maka ketika dia menjadi posisi fi'il naibul fa'il, maka yang namanya fi'il madinya itu domah awalnya dan dikasroh sebelum huruf akhir. Kayak tadi ya, normalnya fathah. Tetapi ketika fi'il ini dihubungkan dengan naibul fa'il menjadi futiha. Futihal babu. Nah, kalau misalnya fi'il mudhari gimana? Nah, fi'il mudhari itu didomah awalnya didomahkan, asalnya misalnya tadi itu ada kata tajma'u menjadi yujma'u. Asalnya yarkabu menjadi yurkabu. Itu awalnya didomahkan. Lalu huruf sebelum akhir harus di fathah. Lalu fi'il yang terdampak seperti ini disebut apa? Nah, fi'il yang terdampak perubahan bentuk menjadi didomahkan awalnya untuk fi'il madi mudhari sama aja didomahkan awalnya, dan untuk nanti itu dikasrohkan sebelum huruf akhir untuk madi dan difatahkan sebelum huruf akhir fi'il mudhari. Nah, fi'il yang menerima perubahan kayak begini rupa itu disebut sebagai mabniyan lil majhul. Diistilahkan seperti itu ya, mabniyan lil majhul. Jadi dia statis majhul.
Idza kana naibul fa'il muannasan, kana al-fi'lul muannas. Nah, kalau naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Jadi, kalau kita melihat kembali contoh di atas, maka fatahal waladul baba ini adalah fi'il fa'il maf'ul. Ketika fa'ilnya dihilangkan, lalu maf'ulnya menempati posisi fa'il, maka yang namanya fi'il kita sebut sebagai mabniyan lil majhul. Nah, ini semua itu disebutnya fi'il apa ini namanya? Nah, ini disebutnya fi'il mabniyan lil majhul. Lalu kata setelahnya, apakah ini fa'il? Bukan. Ini adalah naibul fa'il. Jadi dia itu bukan fa'il, bukan maf'ul, tetapi naibul fa'il dengan hukumnya atau dengan i'rabnya marfu, dirofakan. Nah, itu adalah rumus atau kaidah atau penjelasan mengenai naibul fa'il. Ini termasuk cukup banyak ya kalau kita baca di kitab-kitab posisi naibul fa'il seperti ini.